hari itu boleh pelajari. Iya, Eko seperti itu. Oke, sekarang di setiap pemrograman ada dikenal dengan namanya operator matematika. Oke, operator matematika. Kita bikin file baru, simpan dengan nama hitung .php. Yang penting sudah indeks. Nah, PHP. Kita akan belajar mengenai operator matematika. Oke, operator matematika. Seperti kita kenal, di fungsi matematika itu ada fungsi-fungsi hitung. Tambah, betul tak? Kurang, kali kita pakai bintang di pemrograman, karena ini kita tidak bisa menggunakan X. Kita gunakan bahagi. Nah, ini yang paling penting sih. Ini operator matematika. Dan ada juga yang dikenal dengan operator pembanding. Apa itu operator pembanding? Seperti apa contohnya? Ini hari-hari Ngonilia ini. Contohnya, ya, tidak sama dengan, tidak sama dengan, kurang dari, iya, kurang dari, lebih dari, kurang dari sama dengan, lebih dari sama dengan, apa lagi? Nah, seperti itu. Oke. Sekarang kita akan main-main dengan operator matematika. Oke, ini saya hapus dulu ya. Ini kita hapus. Ini kita kasih tanda ini supaya enggak terbaca di PHP. Jadi kita kasih tanda begini. / 2 kali. Supaya enggak terbaca di PHP. Operator matematika. Oke, sekarang pertanyaan. Berapakah 10% dari 12.000? Berapakah? Berapa? 10% dari 12.000 berapa? 1.000? Oke, Nana berapa? Oke, kita anggap sudah bukan anggap, kita sudah betul Petra bilang 1.200. Sekarang bagaimana PHP dapat menghitung persen? Coba. Rumus matematika persen. Coba kalau masih ingat. Ingat ini IT ini adik dari matematika ya. Rumus matematika persen. Gimana rumus matematika persen? 10% dari 12.000. So betul, Petra bilang dari jawaban 1.200. Sekarang bagaimana kita suka menampilkan 1.200 ini menggunakan perhitungan PHP? Nah, itu rumusnya. Nanti rumusnya 12.000 dikali 10 bahagi 100. Itu rumus matematika. Ini rumus matematika. Oke. Sudah deh, hasil sebetulnya 1.200. Sekarang coba tampilkan.
Bagaimana DP cara? Ada yang boleh tulis ini sini sebelum di coding? 12.000 kali 10. Berpatokan pada coding di indeks tadi. Coba. Orang dia nggak Coba tulis apa sih nggak sebenarnya. Tulis sintaks. Coba DP logika. DP logika dulu. 12.000 kali 10 kan? Ya 10. Bagi berapa? Apa sih terus? Ini 100%. Oke. jadi mau Yang tidak ada beda dia tertulis di atas. Yes. betul gini. Sama tuh. Nah, kita minta DP sintaks. Coba mau diterjemahkan ini ke dalam sintaks. Ingat, di awal yang kita bilang PHP tidak mengenal angka-angka ini. Dia mengenal vari. Berarti yang akan kita jumlahkan apa? Variabel. Variabel. Pak, tulis coding variabel. Bikin variabel terserah. Coba. Coba. Jangan dulu berbicara soal integer dan lain-lain, berbicara soal variabel dulu. Integer itu masalah tipe data. Tadi 12.000. Apa dolar? Dolar bahkan Nama. ada sama dengan pendapat ini sebagai istri Ayo. Lalu Coba. ini sih sudah tak lagi dulu. Dia lagi kan? lalu Dikali C bagi B. berarti dia A kali C bahagi B. Itu kan dirumuskan. Oke. Iya. Tapi di sini kan harus kasih nama variabel Variabel. D. Supaya kan mau eko yang D. Oh iya. Oh ya kan. Oh ya. Betul? Maksudnya proses penghitungan kan. Iya. Oke. Ah. So paham DP struktur itu? Coba orang buktikan. Iya. Jadi kita bikin begini. Gini. String A sama dengan berapa tadi itu? 12.000 Sir. 12.000. String B sama dengan berapa? 100. String C sama dengan 10. string D sama dengan ini TDP rumus jalan. A kali String A kali C string C Oh iya begini. bahagi string B. 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 Lalu apa yang dieko? D. Oke mau eksekusi. Dia eksekusi di situ. Oh. Jadi harus definisikan ada rumus. Coba orang running. Apakah 1200 hasilnya? Iya 200. Sudah? Oke. Ini dia P definisi. Ini DP definisi. Itulah cara model perhitungan dari PHP. Nah, nanti ke depannya nanti kalian harus mendefinisikan hitungan seperti ini. Jadi jangan takut kalau mau lihat hal seperti ini. Ini persamaan-persamaan nanti. Ini. Dapat lihat nih? Kita share. Ini adalah persamaan dari metode-metode yang sangat diharapkan lahir dari software yang kalian buat. Hasilnya
hasilnya itu memberikan keputusan, tapi untuk memberikan keputusan itu membutuhkan persamaan-persamaan seperti ini. Ini kita tesis. Dari pemrograman kita coba terjemahkan rumus-rumus ini dan kita terjemahkan ke pemrograman lagi. Hasilnya cuma diagram. Ini persamaan-persamaan yang menimbrau. Nih. So, pakai if, pakai ini, pakai itu, pakai ini, pakai itu. Nah. Oke. Ini. Sekarang kita kasih kuis lagi satu orang satu bagi Ngoni. Cari rumus persegi panjang. Cari volume persegi panjang. Jika panjangnya 12 meter, tingginya 5 meter. Bagaimana rumus perhitungan persegi panjang? Hah? Panjang 12 meter. Yang usah pakai M. Ke belakang tuh MM tuh dia DP satuan ke belakang. Panjangnya 12, lebarnya 5 meter. Bagaimana rumus persegi panjang? Mencari volume persegi panjang. Rumus persegi panjang itu adalah P. Iya. Terus terlalu sederhana kan? Oke. Sekarang coba toran cari perhitungan yang agak sedikit rumit. Oke. Nah. Oke, jadi kita rekam, kita harap materi PHP kita selesaikan satu hari ini saja. Ini hitung, oke, ini paham ya masalah hitung ini. Nah, di pemrograman ini, dalam semua pemrograman dikenal dengan kata kondisi. Pengkondisian. Apa itu kondisi? Nah, kondisi itu dia melibatkan ini. Tadi kita udah hapus, melibatkan operator pembanding. Nah, sini ada fungsi if. Nah, jadi operasi pemrograman itu ada if, else, if, jika dan maka. Nah, sekarang studi kasusnya kita kasih contoh sederhana. Jika nama saya Petra, maka marga saya Egeton. Jika nama saya apa itu nama Prasetyo apa? Damonggi. Prasetyo, maka marga saya Damongi. Tapi jika nama saya apa KP nama? Hendrik apa? Maka marga saya Hendrawan. Ini kasus yang akan kita selesaikan. Sekarang bagaimana narasi ini akan dibuat dalam bentuk pemrograman yang sederhana, lalu akan menghasilkan harapan yang kita inginkan. Kita tidak mau kalau kita tulis nama Prasetyo DP marga keluar Egeton. Jangan dulu pakai input-input. Main variabel dulu. Karena pada dasarnya kalau kita pakai input-inputan, semua akan mengarah ke variabel.
Sekarang bagaimana kita mau menampilkan data ini sesuai dengan harapan. Oke. Nah, kita bantu. Kita punya situs andalan yang selama ini kita pakai untuk mencari source code ketika ada dapat jalan buntu. Namanya itu Web3 School. Saya hobi pakai ini. Web3 School sini. Nah, di sini sumber-sumber kode yang banyak. Oke. Kita gunakan dua parameter dulu. Oke. Coba lihat sini. Ini kondisi sederhana. Fungsi if dan else. Saya mengikuti narasi yang di atas. Karena pada intinya kalian akan merancang program nanti harus mengikuti narasi. Narasi yang dihasilkan dari hasil analisa. Jika nama saya Petra, maka marga saya Egeten. Tapi jika nama saya Prasetyo, maka marga saya Damun. Nah, sekarang di variabel nama sudah tertulis Petra. Otomatis hasilnya itu adalah Egeten. Kalau dia tertulis Prasetyo, otomatis namanya marganya akan berubah menjadi maaf. Else, coba kita pasang ini ya. Oh, dia belum punya variabel, belum punya parameter, sorry. Coba kita intip sedikit sini.
Bentar ya. Ini dia pakai parameter tanggal soalnya. Coba ya, enggak masalah ya. Jika kita ambil ini saja ya. Jika tanggalnya tanggal 20 ini adalah hari yang baik. Tapi jika have a good night. Oke, coba orang cek ini apa hasilnya. Oke. Nah, dia akan berubah ketika ini dirubah, tanggalnya berubah. Have a good day. Dia akan berubah ketika tanggalnya kalau kurang dari 20 ini, tapi kalau lebihnya baik. Ini kurang tanggal berapa? Berarti kalau orang sini tanggal 19, dia langsung menyesuaikan tanggal 19, dia akan berubah yang ini. Nah, ini dia sudah pakai parameter tanggal, Pak. String T sama dengan masih ya. Dia berubah. Oke. Jadi berbicara soal operator pembanding ini dia sangat sensitif sekali. Ini patokannya 20. Tapi kalau orang bikin 21, kalau dia 20, hasilnya apa? Masih ya. Kalau sudah 20 berarti dia sudah termasuk bagian dari ya, 20. Lalu ini masalah kondisi. Jadi ada fungsi if else. Dengan kondisi if else ini kita lebih leluasa untuk bekerja merancang sistem. Karena semua syarat yang harus dijalankan sistem itu semua mengarah, semua itu harus menjadi dinamis. Contohnya kalian sekarang yang barusan ujian mid semester, kebetulan orang modifikasi sistem e-learning yang dipakai baru. Kalau selunas SPP, capai SPP-nya sudah bisa login, betul toh? Tapi kalau enggak, nah itu kita integrasikan dengan database keuangan. Jadi cara untuk Muni bisa membuka login sistem itu adalah dengan membayar. Maka dengan membayar sistem secara otomatis akan berubah. Jadi bukan operator lagi yang merubah. Oh, Petra harus bayar, klik. Enggak. Muni bayar, sistem langsung otomatis. Sehingga Muni bisa login. Nah, bagaimana sampai dia bisa bertindak seperti itu kan? Itu kan tindakan kan yang orang buat. Bagaimana dia bisa bertindak seperti itu? Yaitu karena fungsi ini, kondisi ini yang kita gunakan. Nah, sekarang masalahnya bukan hanya masalah sistem e-learning, semua masalah. Dengan ada kondisi if else ini, sebenarnya ada pemrograman apa selain ini? Tapi tidak terlalu kentara ke if else ini kan. Pascal. Ada tuh DP kasus.
Nah, Berarti kalau sistem kondisi berarti sistem prediksi. yang apa? Kalau mau misalnya sistem kondisi berarti sistem prediksi. Enggak juga. Semua pemrograman menggunakan fungsi if else, bukan nanti sistem A atau sistem enggak bisa. Jadi begini, if else ini bukan tuntutan di dalam pemrograman, bukan. Jangan membawa pikiran di situ. Oh, kalau pemrograman harus ada if else, bukan. Kapan if else ini digunakan adalah tergantung masalah yang kita temukan. Masalah yang kita temukan. Kita mau bikin sistem untuk meramal atau sistem untuk perbedaan sistem besar, sistem untuk meramal dengan sistem keuangan akademik yang kalian pakai berubah. Ini kan dua sistem yang berbeda. Tapi di dalamnya tetap fungsi statement kondisi if else ini tetap dipakai. Bukan harus terikat pada sistem ini harus pakai if else. Nah, semua pakai. Tapi kapan akan dipakai? Nah, itu orang punya kebutuhan. Sistem untuk meramal apakah sebentar malam ini hujan atau enggak? Kita ambil API-nya BMKG, kita ambil API-nya ini dan kita buat kondisi di situ. Dengan perhitungan tradisional dan kita hitung menggunakan sistem. Dia putuskan, oh sebentar malam ujian. Oke. If kita pakai. Masalah ini ujian baru yang belum bayar tak bisa login. Nah, kita pakai if di situ. Kalau nih mahasiswa dengan status ini DP keuangan belum berubah, dia belum mencapai angka ini, nah makanya banyak baru-baru yang terhambat karena itu sistem yang blok, bukan manusia. Begitu mau dibayar dia langsung berubah otomatis bisa login. Nah, kondisinya itu menggunakan kondisi else dan if ini. Oke. Boleh paham ini? Boleh. Struktur dasar dari PHP, operator matematika. Nanti di sini bisa kalian hitungan volume kubus, hitungan volume persegi panjang, volume segitiga, apa rumus menghitung volume segitiga? Luas alas kali tinggi. Nah, otomatis kalian harus memiliki nilai. Tidak boleh kalian tidak memiliki nilai karena variabel tidak mau baku hitung kalau tidak ada isi. Lalu di sini kita belajar mengenai kondisi dan operator pembanding. Oke. Nah, selanjutnya ada mengenai operator ya, kita cari bantu sini ya. Ada statement kondisi else if, ada juga statement switch case. Oke. Lihat sini. Dia menulis favorite color. Oke. Di sini sudah ada case-nya. Dan di sini sudah ada case-nya. Dan akan ditampilkan apa? Dan di sini sudah ada parameternya. Jadi, case itu akan berubah sesuai dengan parameter yang kita input. Case itu akan berubah sesuai dengan parameter yang kita input.
Nah, jadi ya. Contohnya kita ambil ini ya. Ini akan dipakai nanti di pemrograman, nanti di pemrograman yang kita akan buat sistem penjualan akan dipakai. Kita simpan dengan switch. Oke. Jika kondisinya variabelnya warna merah, maka dia akan menampilkan warna kesukaan Anda adalah merah. Jika ditulis ini warna biru, dia ambil case blue. Karena apa? Lihat, PHP ini adalah bahasa pemrograman yang saling terhubung. Fungsinya itu adalah saling sampai dia jadi aplikasi nanti sistem penjualan atau dia jadi web yang akan kalian buat. Prinsip PHP ini dia adalah saling menghubungkan setiap variabel atau setiap page. Lihat di sini, kenapa switch case-nya ini jalan? Di sini ada variabel fav color dengan sudah dideskripsikan red. Sekarang di sini ada fungsi switch yang berisi fungsi favorite color. Berarti fungsi switch ini menjalankan fungsi ini. Oke? Dan karena dia sudah ada fungsi switch case, fungsi yang ini dia menjalankan fungsi yang ini. Oke? Jadi PHP ini dia prinsip dia kok saling terhubung. Page orang include dengan page jadi. Oke, sekarang orang coba buktikan. Ini hitung DP hasil tadi berapa? 1200. Oke? Dan dia running pada hitung PHP. Tapi dia tidak running pada switch. Oke, coba orang buktikan ya. Ini tadi hitung kan? Hitung.php 1200, oke? Sekarang switch .php. Dia hanya muncul forward column. Sekarang bagaimana page yang hitung tadi kita akan tampilkan di bawah sini angka 1200. Nah, PHP berkemampuan dia mampu mengincludekan page, menghubungkan antar semua page yang ada. Nah, kita DP fungsi dia pakai seperti ini. Kita coba panggil hitung ya. Dengan perintah ini, semua apa yang ada di halaman hitung akan ditampilkan pada fungsi switch. Nah, makanya kalau kita jalankan switch, dia akan muncul apa yang dijalankan oleh fungsi hitung. Tuh, toh? Kalau mau kasih spasi ke bawah, tinggal pakai yang HTML, pakai BR sedikit. Dah. Kamu confirm dulu, Kang.
Nah, sudah tadi? So muncul ini? Sudah? Ya, sudah. Ya. Jadi seperti itu. Dia menginclude. Nah, nanti di saat kita belajar nanti kita akan membuat aplikasi yang jadi. Kita akan membuat page yang satu. Ini kemarin saya bikin tugas toh. Ada berapa form? 6. Nah, jadi masukkan for Prasetyo, nggak usah pakai warna. Karena itu nanti akan ditampilkan ke page yang lain. Apa yang bisa buat 6 itu akan kalian buat satu file yang namanya index. Ini satu page index. Yang ini buat kemarin 6 itu dengan fungsi if else yang akan orang pakai. Pas klik menu, ini akan muncul sini. Dia klik menu lain, ini keluar, yang lain masuk. Dengan fungsi include seperti itu. Jadi tidak usah pakai warna karena dia akan menyesuaikan halaman pada indeks. Nah, jadi yang penting pertemuan hari ini saya sampaikan bahwa PHP ini struktur dasarnya seperti ini. Dia menjalankan fungsi operator matematika. Mampu ya. Dia mampu menjalankan pengkondisian if else. Dan dia mampu menjalankan kondisi switch. Dia mampu seperti itu. Oke. Nah. Jangan banyak-banyak. Kita minta kalian silakan ambil coding ini, nonton video ini nanti, terus ketik sendiri latihan. Bukan kita mau kasih file ini, enggak. Nanti ngoni cuma mau lihat, tapi ngoni nonton video ini, kita mau upload nanti. Lihat bagaimana cara supaya fungsi-fungsinya ini bisa jalan. Silakan kalian ikuti, masukkan studi kasus terserah Anda apa saja. Kalau boleh record, kirim di grup. Semua tugas kirim di grup, nggak usah kirim chatting pribadi supaya yang lainnya bikin tugas, orang mulai ada rasa gelisah. Yang lain ada berusaha bikin tugas, kalau lain nggak bikin tugas ya. Kita nilainya objektif, sangat sempurna. Sangat objektif. Nah, seperti itu. Ya Pak? Diulang tugasnya, kan tugasnya itu kan banyak page dalam satu index kan. Terus Oh ya, jangan dulu itu. Belum. Ini dulu. Iya. Ini kan ada empat fungsi ini. Latihan dulu bagaimana kalian menulis PHP, tapi dengan studi kasus yang lain. Kalau mau dikembangkan sedikit, enggak masalah. Oke? Nah. Mau upload ini sementara record. Iya. Jadi seperti itu. Silakan kalau ada yang ingin bertanya. Perulangan, oke. Perulangan ini atau looping digunakan juga pada saat-saat tertentu. Contohnya kalian ingin menampilkan data pada sistem.
yang nanti nomor urutnya itu akan jadi otomatis. Jadi kita nggak perlu sibuk-sibuk mau ada data nomor 5 titik, enggak. Yang penting nomor urutnya otomatis akan terlaksana, akan jadi. Oke. Nomor urutnya akan jadi dan tidak perlu dilakukan berbagai macam perhitungan atau fungsi-fungsi untuk menjalankan perulangan. Dan contohnya, perulangan ini dibutuhkan adalah apa? Tadi, fungsi untuk menampilkan data hanya satu. Jadi kalau orang input ke database, satu, data yang pertama ini akan muncul. Tapi kalau dia ada 10 atau ada 1000 di database, 1000 itu tidak akan muncul. Maka kita harus menggunakan perulangan. Memerintahkan supaya variabelnya itu diulang sesuai dengan data. Nah, ya, dia akan berhenti ketika berada pada posisi record yang terakhir. Itu kalau perulangan. Nah, dan kalau perulangan itu dia ada fungsi nih. Ada fungsi for loops. Belum. Lihat. Nanti perulangan ini memang kalau orang mau lihat yang sekarang ini memang agak bingung. Nanti orang akan temukan pada saat sudah masuk ke dalam database. Oke. Nah, sekarang lihat, ini perulangan dengan menggunakan fungsi for. Oke. For x sama dengan 0, titik koma, x kurang dari 10, x plus plus. The number is, tampilkan variabel x. Apa yang terjadi di sini? Apa yang akan terjadi di sini? Dia akan menampilkan angka perhitungan 1 sampai 10. HP learn. Zoom tak keluar? Masih di subway. Belum tak masuk di browser? Belum, masih di subway. Ini zoom tak keluar kok. Sudah tampil? Masih di Sublime leh? Belum. Sudah? Koneksi sudah. Petra punya itu, Kang. Lihat fungsi perulangan tadi. Kita jelaskan mengenai DP coding ya. Fungsi 0, karena kita sudah menggunakan for, dia akan melakukan perulangan.
fungsi 0 kurang dari 10 string X plus plus, maka yang akan ditampilkan adalah nomor urut 1 sampai 10. Nah, sekarang kalau dalam penggunaan database nanti ini akan jadi dinamis. Oke. Nah, contohnya begini. Ini kita buat 1000. Oke. Apa yang terjadi di browser? Kita buka browser. Bisa belajar. Dia akan cetak 1 sampai 1000 secara otomatis. Hanya satu baris itu. Oke. Nah, ini nanti akan kalian lebih pahami kalau pakai database. Karena dia akan bersifat dinamis. Di sini kita bisa buat string nilai sama dengan 2 contohnya. Dan di sini kita masukkan string nilai. Oke, apa yang terjadi? Langsung cetak. Iya. Oke. Oh. Jadi yang ini nilainya ini bisa dinamis. Nah, kenapa kita ambil nilai dari luar? Karena ketika kita operasikan database, kita akan mengambil nilai-nilai dari luar. Hah? Coba perulangan ini, kita akan masukkan nilai tapi rumusnya rumus perhitungan persen. String A sama dengan 1000. Ada kasus, tampilkanlah jumlah kata sesuai dengan DP soal, kata ini. DP soal ujian begini. Tampilkan jumlah kata sesuai dengan jumlah presentasi 15.000 12% dari 15.000. Menguni rumus Jo kalau ada pas soal seperti ini. Tampilkan jumlah kata sesuai dengan jumlah presentasi 12% dari 15.000. Ini kan ada soal-soal yang memang di luar logika. Bagaimana kita akan menyelesaikan masalah seperti ini ya? Perulangan ini banyak orang pakai. Oke, sekarang torang cari DP rumus, torang cari DP hasil dengan pemrograman yang sangat mudah. Oke, gampang. Dia mau tampilkan kata yang hasilnya presentasi 12% dari 15.000. Coba kalau mau hitung di kalkulator, kalau berapa? Hitungannya gampang. Ya, sumati. Enggak. Itu mati-mati. Masih jadi DP Sublime? Iya, no, apa ada mesum ini mati-mati? Oh, sudah. Ya, jadi toh? Berapa? Oke, coba orang buktikan. String A sama dengan string B sama dengan 12. String C sama dengan 1000. 100. 100 Kang. String hasil sama dengan
Bagaimana DP rumus? Kalau 1000 kali 15 bagi 100. Maka sini kita pakai variabel. Coba orang running. Ada kesalahan. Mungkin beratnya. Screen hilang. Kalau ini zoom ini. Berapa tadi? 1000? Yang apa? Yang saya sebut. Oh, apa? Itu. Ya, jadi variabel-variabelnya perulangan ini nanti dibutuhkan pada saat-saat tertentu. Tapi kalau dalam kondisi memilih statement dan lain-lain itu fungsi if else itu sangat penting. Oke. Nah, jadi jangan dulu banyak-banyak. Yang kita minta dengan berdasarkan video ini, baik yang hadir atau yang tidak hadir, silakan buat tugas. Lihat teori apa yang ada di dalam video ini. Lihat teori apa yang ada. Kalian pelajari. Masukkan pada studi kasus sendiri dan silakan latihan. Karena di saat kalau pakai database kita hanya kasih sedikit sekali, tapi minta mau dikembangkan. Sudah mau baku dusu sama anak-anak SMP, SMA lagi, mahasiswa ini. Itu cara mahasiswa harus seperti itu. Apa dosen kasih seperti ini, kembangkan. Apa yang diberikan, kembangkan. Jangan kalau dosennya nak minta, ya nak backing ya, sudah. Nah, cara-cara ini yang kita mengubah penelitian angkatan ini. Lihat, oh, pertemuan pertama ada, pertemuan kedua. Ini pertemuan kedua, Kang? Tiga, karena 2 luring, Kang. Ya. Nah, Sadiki yang hadir lagi. Entah menjadi apa. Bukan mau kuliah cuma tampil-tampil muka ya. Kita dari dulu kita sudah 12 tahun mengajar. Ketemu dengan bermacam-macam karakter mahasiswa. Ada yang cuma datang, duduk-duduk, tampil muka, ujian ada hasilnya. Nah, kita minta di sini ujian nanti itu ujian dalam bentuk produk. Kita akan kasih tutorial yang full. Jadi walaupun kita beda pakai Linux, tolong kalian menyesuaikan. Baik. Sir,
Kalau misalnya kerjasama, maksudnya mau belajar, iya kerjasama misalnya kan orang tiga pesan, saya ada satu tugas orang Bisa, cuma apakah efektif? Ngoni tiga kerjasama, contohnya Petra Bekeng, apakah ngoni dua cuma baku-baku bantu nyandak beketik mau paham? Itu yang pengalaman dari kita selama ini nyandak paham. Nya lawang satu orang satu, supaya memang dapat tahu kalau kurang di mana batanya. Oh, kita luruskan. Kalau bingung di mana batanya kita luruskan. Gitu. Itu dinamis. Nanti kita akan buat satu sistem dinamis. Kita ajarkan ini nanti kita ajarkan sekarang ini adalah sistem penjualan. Tapi teknik dasar untuk membuat web so ada semua di sini. Sekurang ini sendiri mau kembangkan bagaimana mau bikin web. baik. Hmm. Makanya kita pilih sistem penjualan karena kalau cuma bikin webnya ada tantangan kok di situ. Nyanda ada operasi matematika, nyanda ada fungsi logika bagaimana transaksi penjualan, nyanda ada fungsi main trigger, nyanda ada fungsi itulah terbatas. Kalau cuma web ya cuma 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 habis itu no? Habis input lihat. Tapi berbicara soal sistem penjualan, toh, Anda beli Aqua 5, orang beli 2. Pas transaksi klien di muka, dia beli 2, 2 itu orang beli, orang bayar, stok di gudang tinggal berapa? Tinggal 3. Betul toh? Logikanya seperti itu. Sekarang di sistem, apakah kita harus mengupdate data barang setiap saat? Ada orang beli, ada mulai dari di Jumbo, orang beli Aqua 5 dia telepon ke gudang, update akang orang beli Aqua 5. Ada enggak? Otomatis enggak ada toh? Dia akan mempengaruhi stok otomatis. Nah, hal-hal otomatis akan kita buat. Itu dengan fungsi trigger. Itu otomatis. Kalau cuma web enggak ada fungsi trigger itu. Enggak ada fungsi itu, tapi dengan fungsi ini ada. Nah, kita harap ini jadi mahasiswa yang kreatif, yang kalau boleh apa yang kita ajarkan boleh dikembangkan hasil. Pokoknya itulah kita target aplikasi. Jadi ujian tugas akhir nanti duduk buku satu orang satu buku menghadap begini. Mana nganapi aplikasi? Tuh? Iya. Ini dia bisa begini. Kita tidak minta sistem yang model lain, sistem penjualan dulu. Nanti ketika kau berhasil selesaikan ini, Ngoni akan berani mengambil proyek dengan kasus yang berbeda. Kita saja belajar web, kita bikin web, tapi berbicara soal bikin aplikasi decision support system, expert system, sistem penjualan, ada orang minta bikin sistem apotik, sistem ini kita tidak dapat dari dosen, tidak ada. Kita belajar sendiri, hanya dengan memahami situasi seperti itu. Banyak model macam sistem yang pernah kita buat, kita tidak pernah diajar, tidak mungkin dosen. Kita saja dengan sedetail ini kita hanya mampu dengan waktu 16 pertemuan, kita hanya mampu ajarkan Ngoni satu aplikasi. Sama juga kita kuliah dulu seperti itu. Cuma 1 semester dosen jarang-jarang masuk lah. Kita belajar. Tapi kita boleh punya waktu belajar sendiri di rumah. Kita belajar sendiri, kita jarang-jarang jalan-jalan karena kita belajar baking. Kita boleh berbaking bermacam-macam. Nah, itu kita harapkan Ngoni akan jadi seperti itu. Kita harapkan Ngoni jadi seperti itu. Oke, kalau sudah, sampai ketemu lagi minggu depan.